Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Wardatul Jannah, mahasiswi Perbankan Syariah semester 4. Dengan ini akan menyampaikan materi mengenai manajemen risiko imbal hasil pada perbankan syariah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap dari mata kuliah manajemen risiko perbankan syariah. Masuk ke pembahasan pertama, yakni pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko menurut Bank Indonesia adalah serangkaian metodologi atau prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola risiko tersebut agar tidak merugikan, dan risiko harus terukur agar bisa diterima objektif oleh pihak-pihak berkepentingan. Ada beberapa macam risiko dalam perbankan. Yang pertama ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas pasar, di mana risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan offsetting tertentu dengan harga karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di pasar. Kedua, ada risiko pasar. Risiko pasar yang timbul akibat adanya perubahan variabel pasar seperti suku bunga, nilai tukar, harga equity, dan harga komoditas sehingga nilai portofolio atau aset yang dimiliki bank menurun. Ketiga, risiko kredit, di mana risiko yang timbul akibat kegagalan dari pihak lain atau nasabah atau debitur dalam memenuhi kewajibannya. Keempat, ada risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko akibat kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Yang kelima, risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan timbul sebagai akibat tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku atau yang telah ditetapkan baik ketentuan internal maupun eksternal. Keenam, risiko hukum. Risiko hukum adalah terkait dengan risiko bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum, kelemahan dalam aspek legal atau yuridis. Ketujuh, risiko reputasi. Risiko yang timbul akibat adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau karena adanya persepsi negatif terhadap bank. Kedelapan, risiko strategik. Risiko yang timbul karena adanya penetapan dan pelaksanaan strategi usaha bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan-perubahan eksternal. Kesembilan, risiko imbal hasil. Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dan dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga. Kesepuluh, risiko investasi. Risiko akibat bank ikut menanggung kerugian nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis bagi hasil. Selanjutnya, risiko imbal hasil dalam perbankan syariah. Risiko imbal hasil atau rate of return risk adalah potensi kerugian akibat pergerakan imbal hasil di pasar yang berlawanan dengan posisi atau transaksi bank. Bank syariah tidak mengalami risiko-risiko suku bunga karena harga untuk pembiayaan dan pendanaan tidak menggunakan tingkat suku bunga atau secara regulasi. Risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah. Risiko ini timbul karena adanya perubahan perilaku nasabah dan pihak ketiga bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat yang diterima dari bank syariah. Risiko imbal hasil dari perbankan syariah adalah risiko yang muncul karena konsekuensi akad syirkah atau akad kerjasama yang berupa mudharabah dan musyarakah sehingga berdampak pada munculnya profit and loss sharing atau PLS. PLS adalah perjanjian kontraktual antara dua atau lebih pihak yang bertransaksi yang memungkinkan mereka untuk menyatukan sumber daya atau modal mereka untuk diinvestasikan dalam suatu proyek untuk berbagi dalam untung dan rugi finansial. Masuk ke perbedaan antara risiko imbal hasil dengan risiko tingkat suku bunga yang ada di bank konvensional. Dari segi sumber pendapatan, risiko imbal hasil adalah bank syariah campuran dari investasi berbasis markup dan investasi berbasis ekuitas sehingga tidak pastiannya lebih besar. Dari segi sumber pendapatan, risiko tingkat suku bunga adalah bank konvensional beroperasi pada surat berharga investasi berbasis ekuitas, sehingga ketidakpastiannya lebih besar berpenghasilan tetap.
berbasis bunga pada aset sehingga ketidakpastian akan ketingkatan kembalian yang diterima atas investasi yang dipegang sampai jatuh tempo akan lebih kecil. Dari segi kembalian, risiko imbal hasil adalah tingkat pengembalian dari simpanan di bank syariah telah diantisipasi, tetapi tidak disepakati sebelumnya. Selain itu, kembalian investasi yang berdasarkan kemitraan tidak akurat sampai akhir periode investasi. Dari segi kembalian, risiko tingkat suku bunga, tingkat pengembalian dari simpanan di bank konvensional telah ditentukan sebelumnya. Manajemen imbal hasil dalam perbankan syariah. Bank syariah harus memiliki sistem yang tepat untuk identifikasi dan pengukuran faktor yang bisa meningkatkan risiko imbal hasil ini. Ketika dilakukan kalkulasi tingkat pengembalian bank syariah harus memakai metode gapping untuk alokasi posisi ke dalam time band untuk membagi jatuh tempo dalam tanggal repricing. Tingkat aset yang tetap dan mengembang oleh bank syariah harus diklasifikasikan sesuai dengan tanggal piutangnya, karena tanggal piutang ini mempresentasikan dana investasi mudharabah secara langsung dan memiliki keuntungan kepemilikan dari aset. Proses pengukuran sangat penting untuk melihat potensi ancaman yang ada dan material, serta dapat memberikan dampak pada posisi neraca. Bank syariah akan memastikan apakah mereka memahami karakteristik yang berbeda dari posisi neracanya pada mata uang yang berbeda di mana mereka beroperasi. Bank syariah harus menghitung jatuh tempo behavioral kontraktual dari transaksi dalam penilaian exposure risiko ini, yang dalam konteks lingkungan di mana mereka beroperasi dan perubahan kondisi pasar. Contohnya ialah pembiayaan lebih awal dari nasabah mudharabah dan transaksi ijaroh. Berikut beberapa strategi penggunaan teknik neraca untuk meminimalisir exposure. Yang pertama, menentukan rasio laba pada masa depan dibandingkan dengan ekspektasi kondisi pasar. Yang kedua, menggunakan instrumen baru yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, menerbitkan sekuritisasi tranches yang sesuai dengan aset yang diizinkan dalam ketentuan syariah. Fokus dari manajemen risiko pada identifikasi dan cara mengatasi risikonya, di mana sasaran yang ingin dicapai untuk menjaga nilai maksimum berkesinambungan organisasi, sehingga manajemen risiko memiliki sifat berkelanjutan dan berkembangnya proses kerja dalam keseluruhan strategi organisasi serta mengimplementasikannya. Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dilaksanakan pengelola bank syariah. Yang pertama, pendekatan jaminan, di mana bank memberikan pembiayaan dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dipunyai oleh peminjam. Yang kedua, pendekatan karakter. Bank menganalisis secara serius tentang karakter nasabah. Yang ketiga, pendekatan kemampuan pelunasan, di mana bank menganalisis kemampuan nasabah dalam melakukan pelunasan pembiayaan yang dilakukan. Yang keempat, pendekatan dengan studi kelayakan. Bank menganalisis kelayakan usaha yang dilaksanakan oleh nasabah peminjam. Yang kelima, pendekatan fungsi-fungsi bank, di mana bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediasi yang melakukan mekanisme dana yang disalurkan dan dikumpulkan. Sekian uraian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.